saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Sejenak kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami dan mengajari kami untuk melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami sejenak untuk mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang selalu berfirman di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang tertulis di Matius pasal 5 ayat 16. Beginilah dikatakan dalam firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya. Jelas dikatakan di dalam nats kita. Kita diajak supaya kita bisa menjadi pembawa terang. Artinya, waktu terang bercahaya, maka cahaya itu bisa dilihat oleh orang, siapapun itu. Selain orang buta ya, dia tidak bisa melihat terang. Tetapi orang yang betul-betul ketika dia mendapat cahaya, dia akan merasakan bagaimana indahnya, enaknya terang tersebut di dalam hidupnya. Satu terang pasti disorot oleh semua mata orang. Kalau tempat ini gelap, tiba-tiba ada orang membawa lilin. Lilin itu kecil, tetapi besar kualitasnya. Maka kita bisa melihat dampaknya, dan terang itu akhirnya akan dilihat orang. Berarti terang itu tidak bisa ditutupi oleh kegelapan. Terang itu tidak bisa ditutupi siapapun orangnya. Kalau memang terang itu sudah datang, dia akan memancarkan terang. Dan terang itu banyak dampaknya kepada kegelapan. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang orang berkata seperti ini, udahlah, untuk apa perbaikan baik? Untuk apa? Untuk melakukan yang baik dilihat orang. Cukup aku sama Tuhanku saja berbuat baik. Banyak orang mengatakan, apa yang kau berikan jangan diketahui oleh tangan kiri. Tetapi dalam nats firman Tuhan pada hari ini, dalam perkataan itu benar. Kalau tujuannya cuman sombong, kalau tujuannya cuman pamer, lebih
memamerkan diri sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman politik. Di tahun 2024 kita akan memasuki bahana politik. Jadi kalau dikatakan politik pasti banyak kampanye. Di dalam kampanye pasti menunjukkan terang. Tapi banyak terang ini orang lupa. Yang terang bagaimana yang dikatakan Tuhan. Banyak orang berbuat baik. Itu tidak salah. Berbuat baik tidak salah. Itu sangat bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau dilakukan dengan hati yang tulus. Tidak pura-pura. Tidak keterpaksaan. Istilah kita Batak madok unang ma si palesem. Alai molo tulus, kalau tulus molo tulus dohita mengulahoni, maka kamu sudah memuliakan Bapa itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Perbuatan apapun yang kita lakukan harusnya untuk memuliakan Bapa yang di surga. Bukan kitanya. Bukan orangnya, bukan manusianya yang ditinggikan, yang diterkenal. Tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Beda sama kampanye. Kampanye selalu membawa nama orang lain. Kampanye selalu memikirkan diri sendiri. Di Matius 5 ayat 16 itu dikatakan saudara-saudari, jadi waktu terang dilihat orang lain dan waktu saudara menjadi terang melakukan pekerjaan dengan hati yang tulus, pada akhirnya saudara juga menjadi sorotan bagi banyak orang. Indikator orang percaya sudah menjadi terang atau belum. Berarti sudahkah orang-orang melihat perbuatanmu yang baik itu? Sudahkah saudara berbuat baik kepada saudara-saudaramu? Berbicara tentang perbuatan baik tidak harus uang. Jika rumah tangga kita dalam keadaan yang baik dan teladan bagi keluarga yang lain, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Itu sudah bisa menjadi terang bagi orang. Kita menjadi tiruan tuhalak nama merek rumah tangga kita yang penuh dengan ketakutan kepada akan Tuhan. Jika pekerjaan kita disiplin dan menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jika pelayanan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu juga sudah memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Bapakmu yang di surga. Tadi dikatakan yang pertama, hendaknya kamu terang, membawa terang dan membawa cahaya. Cahaya yang kamu bawa harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari kita renungkan ayat ini. Sudah belumkah kita berbuat baik dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berbuat baik di dalam rumah tangga kita? Sudahkah kita berbuat baik terhadap pasangan kita? Terhadap kekasih atau pacar kita? Atau jangan-jangan kita menjadi biang kerok, membawa malapetaka? Pertanyaan bagi kita, saudara-saudari, Bapak Ibu, sudah belum kita melakukan kebaikan itu di rumah kita sendiri? Sudahkah kita melakukan itu? Kebaikan itu? Kalau kita sudah melakukannya, maka hidup kita sudah menjadi terang, teladan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Apakah kita sudah melakukan kebaikan lewat rumah tangga kita? Apakah kita sudah melakukan kebaikan lewat pekerjaan kita? Contohnya, disiplin dalam waktu, disiplin dalam melakukan tugas, tidak mengundur-undurkan pekerjaan dan bertanggung jawab. Maka dia akan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan firman Tuhan ini.
Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya dan membawa kemuliaan bagi Bapa yang di surga. Apakah saudara-saudari, Bapak Ibu menjadi terang dan garam dalam dunia ini? Itu ada jawaban di dalam diri saudara. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, jadilah terang, bukan pembawa kerok. Jadilah garam, bukan membawa pedang, tetapi terang dan garam supaya kita dimuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengajari kami supaya kami bisa menjadi pembawa terang di sekeliling kami, di keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Sehingga terang yang kami bawa membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan juga membawa dampak positif kepada saudara-saudara kami yang merasakannya. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah kami supaya kami menjadi terang di sekeliling kami, terkhusus di dunia ini. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sedang berduka, yang sedang di dalam sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang selalu membantu mereka. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan penyembuhan dan juga penghiburan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan penghiburan yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan segala kehidupan yang dibutuhkan di dalam keluarga. Berkati ya Tuhan setiap pekerjaan. Berkati ya Tuhan setiap rencana di tengah-tengah para jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan memberkatinya. Tuhan yang selalu menambahkan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, begitu juga dengan pemerintahan kami ini, di mana Tuhan mengetahui di tahun akan datang akan terjadi pemilihan kepemimpinan di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dan mengetuk pintu hati orang-orang yang mau memilih, sehingga pilihan kami tidak salah di hadapan-Mu dan membawa kebenaran di tengah-tengah negara kami dan membawa sukacita bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Biarlah Engkau yang selalu mengajari kami mana yang kami lakukan dan mana yang kami tidak lakukan di dalam pekerjaan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami dan jauhkan bagi kami segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji, termulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.